Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Allah Bapa di sorga yang berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas manusia telah menggenapi apa yang telah dijanjikannya, yaitu ketika murid-murid Tuhan sedang berhimpun bersama dan mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus datang dan memenuhi mereka semua, dan murid-murid Tuhan yang tadinya lemah penuh dengan ketakutan menjadi seperti ada kekuatan baru di dalam diri mereka, menjadi berani dan siap untuk menghadapi hidup mereka dengan wajah yang berseri-seri, penuh dengan kemuliaan Allah, dan hati mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Sekalipun mereka tahu bahwa pemimpin mereka yaitu Tuhan Yesus Kristus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, tetapi dengan datangnya Roh Kudus ke atas mereka, murid-murid Tuhan merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup mereka, seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus tidak diutus kepada dunia ini, karena dunia ini tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus dan tidak mau percaya kepadanya. Tapi Roh Kudus diutus kepada mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, khususnya kepada murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul di loteng Yerusalem pada waktu itu. Dan Roh Kudus juga dicurahkan ke atas orang-orang yang tidak mengenal Allah untuk pertama kalinya, yaitu di rumah Kornelius, seorang perwira Romawi. Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan Kornelius ini mendapat penglihatan bahwa seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya agar Kornelius memanggil seorang bernama Simon yang disebut Petrus. Dan ketika Petrus datang dan masuk ke rumah Kornelius, dan ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Karena seperti yang dikatakan Petrus kepada Kornelius bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Pengalaman Pentakosta adalah pengalaman pertemuan dengan Tuhan Allah kita yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 yang mengubahkan 120 orang yang sedang berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka penuh pengabdian menunggu janji Bapa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Pengalaman Pentakosta telah mengubahkan rasa takut mereka menjadi penuh keberanian dan penuh dengan iman. Mereka lebih siap menghadapi hidup mereka dan menjadi saksi-saksinya Allah. Pengalaman Pentakosta adalah juga berbicara tentang baptisan api untuk memurnik dan mengubahkan kita supaya kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Baptisan api bukanlah tentang berkat-berkat Allah, tetapi berbicara tentang kesusahan-kesusahan, kesulitan, tantangan, dan ujian-ujian. Apabila masalah itu datang, seringkali kita berpikir bahwa Allah sudah tidak peduli lagi dengan kita. Seringkali kita menjadi mengomel, menyalahkan sana, menyalahkan sini, dan sebagainya. Dan mungkin juga kita bertanya, mengapa semuanya itu harus terjadi pada diri kita? Mengapa Allah seolah-olah berdiam diri atas masalah dan persoalan kita? Kita harus ingat tentang Ayub, bahwa masalah persoalan yang terjadi dalam diri Ayub itu bukan karena kesalahan Ayub. Karena Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi iblis tidak suka ada orang yang demikian salehnya, hidupnya dekat dengan Allah. Dan dengan berbagai macam cara iblis hendak menggoyahkan iman Ayub supaya Ayub mengutuki Allahnya. Tetapi tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Ayub
untuk menyalahkan Allahnya. Sebaliknya Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi kalau kita mengetahui ketika kita menghadapi masalah, persoalan dalam hidup kita, padahal kita sudah belajar untuk taat hidup seturut dengan kehendak Allah, itu tandanya iblis sedang menyerang kita. Tetapi ketika kita tidak goyah, tetap taat dan percaya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Allah, maka kita akan tampil sebagai seorang pemenang. Tetapi ada kalanya masalah persoalan itu datangnya dari kesalahan kita sendiri. Contohnya dosa perzinahan Daud dan Batseba istri Uria. Apapun yang menjadi masalah persoalan hidup kita, kita harus ingat bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya bukan supaya jalan hidup kita penuh berkat, jalan kita menjadi mulus tanpa hambatan. Semuanya bukanlah tujuan yang Allah maksudkan, tapi yang Allah kehendaki adalah supaya kita berjalan dalam jalan-jalannya Allah. Murid-murid Tuhan dan semua orang yang percaya kepadanya tidak hanya dibaptiskan dengan Roh Kudus, tetapi juga dibaptiskan dengan api. Firman Tuhan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nyala api yang daripada Allah bertujuan bukan untuk menghancurkan kita, tetapi ketika kita diuji dalam nyala api, kita harus tahu bahwa ada Tuhan Allah yang menyertai kita, sehingga kita tidak mengalami ujian itu sendirian, tapi kita mengalami kehadiran Allah di dalam masalah persoalan kita. Sama seperti yang telah terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang karena telah mempertahankan imannya kepada Allah yang hidup, mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari yang biasa, sehingga nyala api itu telah membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dalam keadaan terikat, sehingga Raja Nebukadnezar menjadi terkejut ketika melihat 4 orang yang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, karena raja ingat betul bahwa yang dicampakkan ke dalam perapian itu hanya 3 orang saja. Lalu Raja Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari api itu. Dan semua orang yang berkumpul di situ melihat bahwa tubuh Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak dikuasai oleh api. Rambut di kepala mereka pun tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Sehingga Raja Nebukadnezar memuji Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang sama yang kita puji dan sembah. Dia adalah Allah yang maha tinggi, Raja di atas segala raja, yang maha kuasa. Kalau Allah yang maha kuasa, Raja di atas segala raja, telah menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego pada zamannya, demikian juga Dia akan menyertai kita, menolong kita pada masa sekarang ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya.